Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Dama Calven. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan activity report penjualan Mochi Bites, yaitu paparan evaluasi dan hasil analisis dari kegiatan bisnis cemilan kekinian yang telah dilaksanakan atau banyak diperjualbelikan. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan 5 poin utama sesuai dengan ringkasan laporan kegiatan. Itu mulai dari gambaran umum produk overview, strategi promosi dan evaluasinya, profil target konsumen, analisis persaingan, hingga laporan performa penjualan beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu produk overview dan konsep. Bagian pertama adalah produk overview. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci konsep produk serta nilai jual utama atau value proposition dari Mochi Bites. Mochi Bites merupakan inovasi dari kue mochi tradisional khas Jepang yang disajikan dalam ukuran bite size atau sekali gigit tanpa isian adonan di dalamnya. Konsep penyajiannya dibuat interaktif, di mana mochi dipadukan secara terpisah dengan saus cocolan creamy serta taburan renyah atau kram. Berdasarkan analisis produk, terdapat 3 jual utama atau USP dari Mochi Bites ini. Yang pertama yaitu praktis dan higienis. Ukurannya mini, mudah dikonsumsi kapan saja saat belajar atau berkegiatan tanpa membuat tangan lengket. Yang kedua, sensasi komplit, menghadirkan perpaduan 3 tekstur sekaligus dalam satu gigitan, kenyalnya mochi, lumernya saus gurih manis, dan juga renyahnya Oreo crumble. Kemudian visual estetik, kemasan modern transparan yang sangat instagramable dan menarik bagi segmen anak muda. Selanjutnya kita masuk ke variants and packaging. Varian atau kemasan premium dan kemasan premium. Untuk memenuhi preferensi konsumen, produk ini menawarkan 3 varian rasa. Ada dipping saus utama yaitu original cheese cream yang menjadi produk top seller, kemudian Belgian chocolate serta matcha green tea. Dari segi kemasan, produk ini menggunakan box mica transparan food grade berkualitas yang berisi 10 hingga 12 pieces Mochi Bites. Untuk menjaga mutu dan tekstur produk, saus cocolan ukuran 30 ml dan wadah Oreo crumble dipisahkan secara terpisah sehingga topping tidak melempem. Serta porsi juga sudah dilengkapi dengan garpu kayu mini higienis agar siap dikonsumsi. Selanjutnya yaitu promotion strategi and channel. Kita mengulas saluran pemasaran apa saja yang telah diterapkan pada kegiatan penjualan ini. Yaitu ada 3 pelaksanaan pemasaran saluran utama, yaitu yang pertama sistem pre-order PO H-1, yaitu memanfaatkan saluran WhatsApp status dan WhatsApp grup penjualan. Sistem PO H-1 ini sangat efektif menjaga kesegaran bahan baku karena produksi disesuaikan dengan kuota pemesanan pasti. Kemudian konten media sosial, memproduksi video pendek berdurasi 15 detik di TikTok dan juga Instagram Reels dengan mengusung konsep estetik dipping style. Momen mencelupkan mochi kenyal ke saus lemar terbukti sesuai visual dan mengundang selera. Kemudian paket building hemat. Nah, penjual ini merancang penawaran khusus, yaitu beli 2 box hanya 25.000 dari harga normalnya yaitu 14.000 per box. Penawaran ini berhasil mendorong volume pembelian kelompok. Kemudian kita masuk ke promotion evaluation. Dari strategi promosi yang telah dijalankan, ini adalah hasil evaluasinya. Hal yang berhasil yaitu
Konten video pendek di Instagram Reels dan TikTok itu menjadi pendorong pertumbuhan terbesar. Tercatat adanya peningkatan pesanan PO yang signifikan hingga naik 65% pada minggu kedua setelah video promosi ditayangkan. Selain itu, promo paket building itu sangat diminati oleh mahasiswa yang ingin jajan hemat bersama teman. Kemudian kendala dan evaluasinya itu, promosi awal melalui WhatsApp status itu memiliki keterbatasan jangkauan karena hanya terbatas pada kontak pribadi. Selain itu, karena produk dibuat tanpa bahan pengawet sintetis, tim penjualan terpaksa membatasi dan menolak pesanan dari calon pembeli luar kota demi menjaga kualitas produk. Selanjutnya yaitu target consumer profile. Kita akan cermati profil konsumen yang menjadi pembeli utama dari Mochi Bites. Berdasarkan data transaksi penjualan, konsumen dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yaitu demografi utamanya, remaja dan dewasa muda rentang usia 16 hingga 24 tahun, didominasi oleh mahasiswa perguruan tinggi dan pelajar sekolah. Yang kedua, psikografi konsumen merupakan penggemar jajanan manis, dessert lover, aktif bersosialisasi di media sosial, serta tertarik pada tren kuliner kekinian yang viral. Kemudian perilaku konsumsi, biasanya membeli cemilan di sela-sela jam istirahat, kuliah, atau saat belajar kelompok, dengan mengutamakan kepraktisan serta estetika tampilan produk. Selanjutnya, kompetitor analis. Untuk memetakan posisi bisnis di pasar, analisis persaingan atau kompetitor analis dilakukan dengan membandingkan Mochi Bites terhadap 2 jenis pesaing utama, yaitu ada penjual mochi cafe, di mana mereka menjual dessert plate dengan harga Rp28.000 hingga Rp35.000. Mochi Bites itu unggul dalam hal keterjangkauan harga di angka Rp14.000 serta portabilitas kemasan mika yang mudah dibawa. Kemudian yang kedua, mochi isi tradisional. Biasanya dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp10.000 menggunakan bungkus plastik sederhana. Mochi Bites itu lebih unggul dari segi keunikan penyajian dipping sauce, estetika kemasan modern, dan juga daya tarik visual bagi anak muda. Dengan patokan harga Rp14.000, produk ini berhasil mengisi celah pasar atau sweet spot antara mochi tradisional yang sederhana dan mochi cafe yang relatif mahal. Kemudian sales performance dan profit. Sekarang kita masuk ke bagian intinya laporan ini, yaitu terkait sales report yang menyajikan pencapaian finansial serta tingkat profitabilitas penjualan. Selama periode kegiatan penjualan ini atau dalam 1 bulan terakhir, data keuangan mencatatkan hasil sebagai berikut, yaitu total penjualan itu rata-rata 120 box terdistribusi. Total omset atau revenue-nya itu Rp1.680.000 dengan harga jual Rp14.000 per box. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP yaitu Rp8.000 per box. Dan untuk profit bersihnya yaitu Rp720.000 dengan margin keuntungan mencapai 42,8%. Dan jika kita amati grafik perbandingan, itu varian rasa dipping sauce, varian original cheese cream mendominasi posisi puncak sebesar 41,7%, yaitu total 50 box. Kemudian varian Belgian chocolate berada di posisi kedua sebesar 33,3%, total 40 box. Matcha green tea menyumbang 15%, 18 box, dan serta strawberry velvet sebesar 10%, yaitu 12 box. Selanjutnya, case sales evaluation. Berdasarkan pencapaian angka tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dilakukan analisis mengenai faktor pendorong performa penjualan serta faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu penyebab produk laku terjual. Itu ada 3 poin. Yang pertama, kesesuaian rasa dan tekstur, di mana kombinasi kelembutan mochi dengan saus
keju, gurih manis, sangat cocok dengan selera target pasar mahasiswa. Yang kedua, penetapan harga yang pas. Harga 14.000 sangat sesuai dengan batas alokasi uang saku harian mahasiswa. Yang ketiga, daya tarik visual kemasan. Tampilan produk yang bersih di dalam wadah transparan atau mika biasa memicu repeat order dan promosi organik dari mulut ke mulut. Kemudian faktor penghambat sales. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu daya tahan singkat. Tanpa pengawet, tekstur mochi itu akan mengeras jika disimpan di lemari es melebihi dari 24 jam. Yang kedua, kapasitas produksi itu masih manual. Proses pengukusan dan penimbangan adonan itu masih manual sehingga membatasi batas maksimal produksi harian. Terakhir, sebagai kesimpulan bahwa laporan kegiatan penjualan Mochi Bites ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki potensi pasar yang sangat baik di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Dengan margin profitabilitas mencapai 42,8%, peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi saluran promosi digital itu menjadi rekomendasi utama pengembangan bisnis ini di masa depan. Demikian presentasi laporan kegiatan penjualan Mochi Bites ini saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.